saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita berjumpa kembali di dalam perjumpaan kita kepada Tuhan pada saat ini. Kita boleh mulai bersama, kita masih tetap mengadakan ibadah keluarga atau patuan di rumah masing-masing karena situasi dan kondisi pandemi COVID-19 yang kita hadapi ini. Dan mari saudara-saudara yang dikasih Tuhan, kita akan memulai ibadah kita. Terkhusus kita akan memasuki di masa persiapan perjamuan Kudus Paskah yang akan kita hayati dengan penuh kemaknaan pada hari Minggu tanggal 12 April 2020 di rumah kita masing-masing juga. Oleh karena itu Bapak Ibu, arahkanlah hati iman saudara di dalam Tuhan, dan mari kita masuk di dalam panggilannya yang demikian. Persiapan perjamuan Kudus Paskah pada malam hari ini kami lakukan di dalam nama Allah Bapa yang menciptakan langit dan bumi, yang tidak akan pernah meninggalkan pekerjaan tangannya, dan yang kekal kasih setianya. Amin. Saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan, renungan kita yang mendasari di tengah persiapan perjamuan kudus pada saat ini terambil dari Injil Yohanes pasal 13 ayat 21 sampai 32. Yohanes pasal 13 ayat 21 sampai 32. Tapi mari sebelum kita merenungkannya, kita serahkan kepada Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang penuh dengan kasih, penuh dengan segala kemuliaan dan kekudusan, di dalam anakmu yang tunggal Yesus Kristus Sang Juru Selamat kami, pada malam hari ini Tuhan, atas segala kehendak kasih-Mu yang nyata, Engkau boleh berkenan memanggil kami semuanya. Dengan penuh ketulusan dan kesungguhan niatan hati kami yang penuh dengan kebahagiaan, kami boleh akan bersama-sama merenungkan, menghayati, terlebih melakukan segala kehendak kebenaran firman. Kiranya ini boleh menyapa sepenuhnya dalam hidup batin kami, iman kami, dan kami boleh melakukannya di dalam hidup keseharian kami. Terkhusus pada saat ini kami boleh memasuki di masa persiapan perjamuan Kudus Paskah, dan kami serahkan Tuhan segala kehendak kebenaran firman-Mu ini di dalam hidup kami. Terpujilah Engkau ya Bapa, dan bersabdalah kiranya Engkau kepada kami pada malam hari ini, dan kami siap mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan, firman Tuhan pada saat ini terambil dari Yohanes pasal 13 ayat 21 sampai 32. Yohanes pasal 13 ayat 21 sampai 32, yang demikian firman Tuhan atas kita. Yesus memperingatkan Yudas. Setelah Yesus berkata demikian, ia sangat terharu lalu bersaksi, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang di antara kamu akan menyerahkan aku." Murid-murid itu memandang seorang kepada yang lain. Mereka ragu-ragu siapa yang dimaksudkannya. Seorang di antara murid Yesus, yaitu murid yang dikasihinya, bersandar dekat kepadanya di sebelah kanannya. Kepada murid itu Simon Petrus memberi isyarat dan berkata, "Tanyalah siapa yang dimaksudkannya." Murid yang duduk dekat Yesus itu berpaling dan berkata kepadanya, "Tuhan, siapakah itu?" Jawab Yesus,
Dialah itu yang kepadanya aku akan memberikan roti sesudah aku mencelupkannya. Sesudah berkata demikian, ia mengambil roti, mencelupkannya, dan memberikannya kepada Yudas anak Simon Iskariot. Dan sesudah Yudas menerima roti itu, ia kerasukan iblis. Maka Yesus berkata kepadanya, apa yang hendak kau perbuat, perbuatlah dengan segera. Tetapi tidak ada seorang pun dari antara mereka yang duduk makan itu mengerti apa maksud Yesus mengatakan itu kepada Yudas. Karena Yudas memegang kas, ada yang menyangka bahwa Yesus menyuruh dia membeli apa-apa yang perlu untuk perayaan itu, atau memberi apa-apa kepada orang miskin. Yudas menerima roti itu lalu pergi. Pada waktu itu hari sudah malam. Sesudah Yudas pergi, berkatalah Yesus, sekarang Anak Manusia dipermuliakan dan Allah dipermuliakan di dalam Dia. Jikalau Allah dipermuliakan di dalam Dia, Allah akan mempermuliakan Dia juga di dalam dirinya, dan akan mempermuliakan Dia dengan segera. Demikianlah sabda Tuhan. Berbahagialah bagi mereka yang mampu mendengarkan, menyimpan serta memegang firman Tuhan, dan yang melakukannya dalam hidup setiap hari. Amin. Shalom Bapak Ibu dan saudara terkasih di dalam Tuhan. Pada malam hari ini kita memasuki masa persiapan perjamuan kudus kita yang kedua, di mana kita akan memasuki pula perjamuan kudus Paskah pada hari Minggu tanggal 12 April 2020 di rumah kita masing-masing. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, dalam masa persiapan perjamuan kudus kita yang kedua ini, di mana dalam bacaan kita ini kembali Yesus memperingatkan Yudas. Saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan, Yudas adalah salah satu murid Yesus, di mana saat itu Yesus pergi melakukan segala kehendak, melakukan segala kebenarannya, melakukan segala keajaibannya, dan Yudas ada di sana bersama dengan Yesus. Setelah sekian lamanya Yudas mengikut kepada Yesus, Yudas ternyata memahami Yesus dengan yang lain. Karena dalam bacaan kita ini, Yesus sendiri pun juga telah bersabda dalam ayat yang ke-21, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang di antara kamu akan menyerahkan aku. Saudara-saudara, tidak lain ini adalah yang dimaksud kepada Yudas Iskariot. Yudas Iskariot yang saat itu memang juga merupakan pemegang bendahara kas keuangan. Dia dipercaya oleh Yesus untuk memegang itu semua. Boleh dikatakan Yudas dipercaya sungguh oleh Yesus untuk bisa membeli apapun yang ingin Yesus inginkan. Banyak rupa-rupa, banyak wujud yang bisa dibeli. Tapi dalam saat ini, bahwa Yudas diperingatkan oleh Yesus. Bahkan dalam ayat yang ke-27, maka Yesus berkata kepadanya, apa yang hendak kau perbuat, perbuatlah dengan segera. Lalu saat itu juga Yudas yang memegang kas itu segera pergi.
dan waktu itu hari sudah malam. Banyak yang mengira bahwa Yudas pergi. Banyak mengira bahwa Yesus menyuruh dia membeli apa-apa yang perlu untuk perayaan dan memberi apa-apa kepada orang miskin. Tapi dari kesemuanya itu bukanlah itu yang dimaksud. Tetapi Yudas meninggalkan Yesus. Yudas boleh dikatakan menjual Yesus. Nah, Bapak Ibu, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, dalam kisah Yesus memperingatkan Yudas ini, kita mengetahui isi hati Yudas sungguh-sungguh amat tercela. Dengan tega ia menjual Yesus hanya untuk sekeping uang. Tetapi pun Yesus juga telah bersabda, ayat yang ke-31, sekarang anak manusia dipermuliakan dan Allah dipermuliakan di dalam dia. Jikalau Allah dipermuliakan di dalam dia, Allah akan mempermuliakan dia juga di dalam dirinya dan akan mempermuliakan dia dengan surga. Ini adalah menunjuk kepada sebuah penderitaan Yesus, di mana Yesus akan segera menderita. Bapak, Ibu dan saudara terkasih dalam Tuhan, pada malam hari ini kita mulai memasuki dalam masa persiapan perjamuan kudus kita yang kedua. Tentunya kita tidak menghendaki hati sebagaimana hati seorang Yudas Iskariot dengan tega mengkhianati Yesus, gurunya sendiri. Tetapi kita menghendaki hati pikiran yang sungguh-sungguh bersih. Hati pikiran kita ini harus kita tunjukkan di dalam kehidupan keseharian kita. Boleh dikatakan juga kita ini diajak untuk berpantang melakukan segala kejahatan dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Memaknai dengan benar berarti melihat dari sudut pandang pasca kebangkitan Kristus. Ada sebuah keyakinan penderitaan kesengsaraan menuju kebahagiaan. Yesus menyambut kebangkitan dan kemuliaannya melalui penderitaannya, memikul dosa manusia dan wafat. Bahkan kita juga orang Kristen menyambut Paskah kebangkitan Kristus dengan mengubah diri dari segala dosa yang tentunya juga adalah suatu penderitaan. Meninggalkan kebiasaan-kebiasaan lama, dosa yang cenderung menggoda, dan nikmat bukanlah tanpa penderitaan. Mengalahkan diri, menyangkal keinginan-keinginan jasmaniah yang diawali dengan masa saat ini bukanlah perkara yang mudah. Ini bukanlah perkara yang gampang. Bapak, Ibu dan saudara terkasih di dalam Tuhan, untuk itu marilah kita senantiasa berdoa. Marilah kita senantiasa berkomunikasi kepada Tuhan. Karena sungguh nyata bahwa Yesus Kristus sudah sengsara dan mati atas keterdosaan kita. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan dan yang mengasihinya, mari kita mempersiapkan diri kita sebelum kita memasuki perjamuan kudus Paskah Minggu 12 April 2020 nanti. Mari kita sungguh mempersiapkan hati, pikiran, perbuatan kita
Bapak, Ibu, dan Saudara, selamat memasuki persiapan perjamuan kudus Paskah ini. Dan Tuhan senantiasa menyertai dan memberkati kita semua. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita masuk di dalam doa persiapan kita. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami, Engkau sungguh yang telah dipermuliakan. Engkau yang sungguh telah memuliakan atas keberdosaan kami. Pada saat ini Tuhan, kami segenap anak-anak boleh memasuki di dalam doa persiapan perjamuan kudus milik Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan sungguh menuntun, mengarahkan segenap pikiran hati perbuatan kami, agar kehidupan kami ini senantiasa hidup bersih, kudus, hidup benar di dalam Tuhan. Kami yakin dan percaya Allah Bapa bersama dengan kami di tengah kekudusan-Mu yang sungguh teramat kudus ini. Engkau menjauhkan kami semua dari segala pikiran, hati, perbuatan yang jahat. Senantiasa Engkau memberikan kami semua hati, pikiran, perbuatan yang kudus dan baik, benar adil. Dan kami boleh siap memasuki perjamuan kudus Paskah dalam keadaan kudus, tidak tercela, dan kami yakin Tuhan Yesus bersama dengan kami. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Kami serahkan khusus baik keberadaan anak-anak Gereja Kristen Jayawitan mulai dari kelompok 1 sampai 6. Tuhan mengkuduskan kami semua. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Inilah doa persiapan kami, dan doa ini sepenuhnya kami serahkan di dalam kemuliaan kekudusan Allah Bapa, di dalam kasih kehendak Kristus Yesus. Dan saudara-saudara, terima berkat yang demikian. Kasih karunia damai sejahtera, sumber pertolongan di dalam Allah Bapa, sumber kekudusan di dalam Allah Sang Putra, sumber hikmat di dalam Roh Kudus, senantiasa menyertai berkati hidup saudara mulai saat ini sampai selamanya.